Punya. Assalamualaikum Yang nggak mau warahmatullahi udah dulu. Kan kalau dia sholat, biasanya udah satu. Ya. Ya. Alhamdulillah husna wa masyai'at Muhayyafillah Alhamdulillah wa sallallahu Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Tiga bagi. sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa taqul nafsun wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Alhamdulillah, kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala bagian ini kita diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam. Sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita kemudian hari ini kita mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Baju apa sih, Kak? Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak lupa mengirimkan salawat dan salam. Perjuangan dan kesabaran, ketabahan, kegigihan hanya kita selalu istiqomah membimbing, membina hati kita menjadi anak-anak yang saleh, insyaallah. Untuk selanjutnya mari kita baca. Ikuti. Baca dulu sini. Ya, baca dulu ya. Ya. Duduk. Ikuti kakek ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, nah, Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa bila mereka ditimpa was-was dari setan kepada Allah, maka mereka ingat kepada Allah maka ketika itu juga mereka melihat kesalahannya. Sudah selesai. Jadi kalau jadi sholat udah enggak, cuma nggak bener nggak ada. Ya, seperti yang dibaca oleh Bangsa tadi terjemahannya, Qurannya bunyinya A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifatum minasyaiton fadzakkaru fa'idza hum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa bila mereka ditimpa waswas dari setan,
Nah, kalau was-was itu tak ikut di data kita itu berarti dari setan. Misalnya hakim lagi marah tuh, tek 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 tek, ya. Nah, itu berarti dari setan. Mereka ingat kepada Allah. Apa yang diingat? Allah, karena setan itu takut kepada Allah. Maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahan. Kenapa? Kok bisa was-was? Kita tak dikduk di hati kita. Karena kita melihat kesalahan-kesalahan kita. Kesalahan apa kesalahan? Ya, kita lanjut. Sekarang ya akan membaca selanjutnya. Profesor Dr. Hati. Ya, Yeay. Nah, oh ini. Ya. Yang mana dulu? Yang itu dulu. Yang ini dulu tahu. Karena itu Allah memberikan kepada mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat, dan Allah menyukai orang-orang yang membuat kebaikan. Pahala dunia dapat berupa kemenangan, memperoleh harta, rampasan, pujian-pujian lain. Haha. Tunggu. Nggak jelas. ya. Di dalam surat Al-Ali Imran ayat 148. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'atahumullahu sawabad dunya wa husnu sawabil akhirah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Ya, karena itu Allah memberikan kepada mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Apa itu pahala di dunia? Dapat berupa kemenangan-kemenangan dan memperoleh harta rampasan, puji-pujian, dan lain-lain. Itu di dunia dapat. Tapi kalau di akhirat adalah merupakan masuk ke dalam surga Allah. Kita lanjut. Tuh. Anan, kamu sini, kamu ngantuk kan Anan dulu. Kamu sini. Ya kalau berhenti nggak apa-apa. Berhenti. Nggak jadi praktek. Ini dulu sini aja nih. Ini. Ya. Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan yang soleh, karena memakan makanan yang telah mereka makan dahulu apabila mereka bertakwa serta beriman dan mengerjakan amalan-amalan soleh, kemudian mereka bertakwa dan beriman, kemudian mereka tetap juga bertakwa dan berbuat kebajikan. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Ya, bagus baca ya. Bagus. Bagus bisa bagian Bagus. ya. Bagus dah. Lulus kali itu Parigi. Ya, seperti yang dibaca oleh Bang Cak, terjemahan oke bagus sekali karena dia belum sempat bimbang, makanya dia jadi dosen tontong sahur aja dulu. Ya,
Di dalam surat 5 ayat 93, ya bacanya bersih sekali, lancar membacanya supaya jelas. Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihati junahum fima ta'imun idza mattaqaw wa amanu wa 'amilus solihati ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan soleh karena memakan makanan yang telah mereka makan dahulu. Nah, ini maksudnya apa? Jadi orang yang melakukan beriman beramal saleh, dia makan dahulu tidak tahu halal dan haramnya, dan dia belum mengerti karena tidak punya pengetahuan tentang halal dan haram. Tidak ada dosa bagi mereka apabila mereka bertakwa serta beriman. Kalau dia sudah beriman, apabila dia bertakwa dan beriman dan mengerjakan amalan-amalan saleh terus menerus. Nah, dia kalau bertakwa beriman, sudah dia makan makanan yang haram, yang harta curian dan segalanya itu tidak ada dosa karena dia tidak ngerti. Ya, benar ya. Kemudian apabila dia bertakwa beriman dan mengerjakan amalan-amalan soleh, kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman, kemudian mereka tetap juga bertakwa dan berbuat kebajikan, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Jadi inilah salah satu di antaranya, kalau kita banyak dosa dulu, ya, kemudian kita taubat kepada Allah dan bertakwa dan beriman, bertakwa dan beriman sampai akhir hayat kita tidak ada dosa. Nah, jadi dosa itu tidak. Kita lanjut. Anak. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari doa, kami benar-benar akan kami menunjukkan kepada mereka jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Ya, ini bacaan dari Profesor Dr. Hanan ya, dosen Aulia tertinggi di Perigi. Aulia itu artinya tertinggi. Ya. Di dalam surat 29 ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna ini. Dan orang-orang yang berjihad. Nah, siapa itu orang-orang yang berjihad tadi? Yang berjihad beriman dan bertakwa sampai akhir hayat itu berjihad namanya. Mempelajari ayat Allah dan mencari yang baik-baik dan mengerjakan yang baik-baik, itu namanya berjihad, mencari keridaan Allah, keridaan kami. Benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Jadi kalau kita banyak merenung, banyak tidak belajar, tidak mempelajari ayat-ayat Allah, tidak suka mempelajari ayat-ayat Allah, itu bukan yang berjihad itu. Jadi orang yang berjihad itu adalah orang-orang yang gigih untuk mempelajari ayat-ayat Allah. Misalnya mulai dari TK, SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi, sampai orang dewasa, sampai dia sudah menikah, sudah tua, belajar benar-benar ditunjukkan kata Allah jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Jadi kalau kita mau beserta orang-orang yang berbuat baik, yaitu berjihad, berjuang, bangun pagi, mempelajari ayat-ayat Allah. Inilah contohnya yang kita pelajari di sini. Kita lanjut. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk setelah kami menerangkannya kepada manusia dalam Alkitab
Mereka itu dilaknati Allah dan pula oleh semua makhluk yang dapat melaknati. Mana itu? Mm-mm. Mana? Quran. Yasin. Kirain Al-Quran. Ya, di surat Al-Baqarah ayat 159. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yaktumuna ma ataran ata anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu linnasi fil kitabi ulaika yarhamuhumullahu wa ويلعنهم اللائمون. Yasin. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk setelah kami menerangkannya kepada manusia dalam Alkitab, mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati pula oleh semua makhluk yang dapat berlaknat. Jadi kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan. Artinya menyembunyikan itu apa? Tidak mempelajari ayat Allah sama dengan menyembunyikan. Atau kita tahu tidak mau melaksanakannya, itu namanya menyembunyikan. Berupa keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk. Di mana keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk itu adalah di dalam Al-Quran. Kalau kita tidak buka Al-Quran, tidak pelajari Al-Quran, kita tidak akan dapat petunjuk. Itu berarti kita menyembunyikan kebenaran itu. Setelah kami menerangkannya kepada manusia dalam kitab itu ada keterangan-keterangan petunjuk dalamnya. Tapi kalau kita diam saja, tidak mau berjihad, mempelajarinya, tidak mau bersungguh-sungguh mempelajarinya, makanya kita termasuk orang-orang yang menyembunyikan isi Al-Quran itu sendiri. Mereka itu akan dilaknati Allah, dilaknati oleh Allah, dan dilaknati pula oleh semua makhluk yang dapat melaknati. Ini resiko kalau kita sudah masuk Islam itu, pelajarilah Islam itu sebenar-benarnya, karena di dalam Islam itu ada pelajaran-pelajaran yang supaya manusia itu bersungguh-sungguh untuk mempelajari petunjuk-petunjuk Allah dalam Al-Quran itu. Kaji Al-Quran itu, baca terjemahannya, pahami, dan informasikan dalam programkan dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Menjadikan Al-Quran itu sebagai gaya hidup kita. Kita lanjut. Nah, nenek. Ngantuk. Hai orang-orang yang beriman, kepadakah kamu, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Nah, nenek bagian kecil. Nah, ya di dalam surat 61, surat Saf ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Nah, ini pertanyaan. Kenapa kamu mengatakan, oh, Quran itu baik, beramal itu baik, sholat itu baik, kita tidak laksanakan. Mempelajari Al-Quran itu kita dapat petunjuk, tetapi Al-Quran tidak dibaca. Inilah yang dikatakan oleh Allah ini, bahwa dipanggil orang beriman itu lagi, menyadarkan dia supaya dia mengatakan sesuai dengan apa yang akan dikerjakan. Oh, pendek kan? Amat besar kebencian Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.
Ini lanjutannya, amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Ini pertanyaannya. Ya. Kalau kita tidak tahu ayat ini, kita tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan yang rutin kita seperti kegiatan di dunia, ya. Tetapi kita sebenarnya Allah sudah membenci kita. Kenapa? Kita mengatakan apa yang tidak kita kerjakan. Apa kamu mengatakan amat besar kebencian si Allah bahwa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Hanya dikatakan saja tetapi tidak dikerjakan. Jadi maunya apa? Harus yang dikatakan dan dikerjakan. Kalau misalnya ijazahnya asli, ya tunjukkan dong ijazah aslinya. Kalau ijazahnya palsu, akui bahwa ijazah itu palsu. Atau saya tidak punya ijazah. Itu. Jadi jangan disembunyikan sesuatu yang yang Allah tahu bahwa kita itu berbohong. Kita lanjut. Berniat ingin mendapat ridho Allah, dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Ya. Jadi kita berniat ingin mendapatkan ridha Allah. Dalam surat 2 ayat 207, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yasri nafsahu batigha'a mardatillah. Wallahu bil ibad. Di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah. Dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hamba. Ada di antara manusia yang ingin mengorbankan dirinya untuk mencari ridha Allah. Apa yang dikorbankan? Untuk mendapatkan ridha Allah itu mendidik anaknya sampai anaknya dewasa, sampai pinter, itu mengorbankan dirinya. Biarlah rezekinya dibagi-bagi sedikit-sedikit, tidak bermewah-mewahan, tetapi dia yang penting bagaimana pendidikan anaknya, itu mengorbankan untuk mencari ridha Allah. Dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Nanti setelah anak itu sudah selesai, sudah bersukses menjadi orang yang beriman dan bertakwa, kita akan memetik buahnya. Itulah namanya Allah menyantuni hamba-hambanya setelah perjuangan. Landung, tip, hey, Abang, nah, abang. Ya Allah. oi, Hei, bang, bang. nah tidur sampai jam berapa sih ngantuk? Oi, aja udah sampai makan kita ini. Mau kebanyakan ngantuk. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya kamu menggunakan kemaksiatan dan pasti semuanya itu akan ditimpa kepada dua orang. Mariam naik sendiri. Ya, semua pekerjaan itu ada resikonya, ya. Jadi di dalam surat 17 Al-Isra ayat 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang tidak kamu mempunyai pengetahuan tentangnya. Jangan ikut-ikutan. Ya, jangan ikuti apa yang, kalau tidak ada pengetahuannya jangan diikuti. Kita misalnya tidak ada pengetahuan kita tentang
ada 7 hari, 3 hari, apa jangan diikuti kalau tidak ada pengetahuan tentangnya. Kalau misalnya orang sudah meninggal ini kita tidak ngerti, kita ikut-ikutan aja. Nah, jangan diikuti. Kita tidak ngerti pengetahuan. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan hati, semuanya itu akan diminta bertanggung jawab. Jadi oleh sebab itu, kita sebagai orang Islam diberikan bekal untuk kita menjadi pengetahuan yaitu kitabullah dan sunnah Rasul. Pelajari itu sesuai dengan keinginan Allah dan keinginan Rasul. Kalau Rasul tidak melakukan pengetahuan tentang itu, jangan dibuat-buat, jangan diciptakan. Kita bukan Rasul dan kita bukan juga Allah. Jadi oleh sebab itu perjalanan hidup kita ini selalu di dalam bimbingan Allah. Petunjuknya ada di dalam Al-Quran. Jadi kalau tidak punya pengetahuan, jangan coba-coba. Ya, sebab akan diminta pertanggungjawabannya. Mulai dari pendengaran, penglihatan, hati, dan semuanya itu akan diminta tanggung jawab. Kamu mengerjakan ini. Ini petunjuk dari siapa? Gurunya siapa? Dasarnya apa? Ada enggak Al-Qurannya? Ada enggak hadisnya? Ada enggak Nabi melakukan? Kalau tidak ada Nabi melakukan, tidak ada hadisnya, tidak ada Al-Qurannya, kita lakukan juga, maka kita akan terjebak di dalam hal yang tersesat. Itu akan minta tanggung jawabnya. Nah, rasain apa kamu ini? Bahwa kamu ini tidak punya pengetahuan, kamu ini bodoh, hanya kamu diazab, disiksa oleh Allah. Sampai di sini dulu kajian kita pagi hari ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca enggak Maryam? Hah? Hah? Alas, mau jadi ya. Pulang. Aku mau